teman-teman semua. Di sini kami akan mewawancarai salah satu narasumber yang ada di Malang ini. Salah satunya kami mengunjungi di toko buku Wilis yang ada di Kota Malang, dekatnya Ijen. Kami di sini bersama dengan Bapak siapa Pak namanya? Nama saya Pak Aan. Pak Aan sebagai narasumber kita pada wawancara kali ini. Kalau di Jawa itu ada namanya pantangan gitu kan. Ya, banyak sekali. Nah, ya itu. Terkait tentang pantangan sendiri itu menurut Bapak bagaimana nih? Pantangan Ya, itu? mungkin cara pandang saya ketika masih kecil dan setelah saya berkeluarga itu berbeda gitu loh tentang pantangan. Ya. Sewaktu kecil kalau ada pantangan itu kita istilahnya harus kayak takut gitu loh, Bob. Ngelanggar itu. Kalau ngelanggar itu atau menentang itu misalnya contoh ya pergi bertiga tadi. Ya. Itu setiap pergi tuh dihitung sih. Waktu sih gak iso kan, gak udah nek gak lengkap genap itu Ya. gak berangkat kita. Pernah saya 3 orang mau ke Gunung Semeru. Mendaki itu Pak. Iya dari Madiun. Kok Gunung Semeru? Gunung apa? Arjuna. Arjuna. Lah begitu mendengar soal itu kan, Ya. akhirnya yang 1 orang membatalkan diri, tinggal 2 orang. biar genap. Iya. Oh berangkat berarti bertiga ya Pak? Rencana bertiga, gara-gara pantangan itu kita 1 orang merelakan diri untuk nggak jadi berangkat gitu. Iya. Dan banyak lagi yang kayak gitu. Nah setelah berkeluarga, sebenarnya seperti itu ada nilainya, Pak. Jadi jangan kita hanya terpaku pada pantangannya. Misalnya ya, jangan ganjil. Ya. Tapi yang genap. Contoh ya, 3 orang dengan 4 orang. Nek misalnya ono konflik atau ono rebutan gitu kan. Kalau 2 orang kan bisa berbagi 2 Iya. sama 2. Ya. Tapi kalau 3 mesti ono siji sing mbok ngalah mbok di gua ngono lho. Ya. Nah, nilainya begitu. Nilainya adalah bahwa ya kita itu jangan sampai istilahnya tego-tegoan gitu loh. Nek koncone ono sing mengalami misalnya duit entek gak mangan atau nah kita berbagi gitu loh, ojo rebutan gitu. Nah rebutan itu lebih mungkin terjadi kalau ganjil memang mesti ono sing dikorban gitu. Nah gak genep itu salah satu nilainya. Jadi bukan pada masalah dilarang 3 atau 5-nya, tapi agar kita kompak gitu, harmoni gitu. Jadi lebih ke nilainya. Nah, saya melihat banyaknya pantangan yang tidak dipahami orang nilainya atau terlambat memahami nilainya. Yang dipahami hanya pantangannya. Misalnya makan cewek makan di pintu Di depan pintu. itu ngalangi rezeki. Sebenarnya kalau nilainya kita tangkap, Ya. Pintu itu kan bukan hanya pintu rumah loh. Segala yang masuk itu HP aja masuk ada PIN-nya. Ya. Istilahnya Ya. ada password-nya, ada itunya, email atau ini. Lah, kalau makan nggak makan sebenarnya. Kalau tidak di depan PIN itu ya PIN-nya kejigal. Istilahnya gak bisa mlebu gitu loh. Rezeki ya ora iso nilainya itu menurut saya. Jadi janganlah akses rezeki itu ditutup. Entah itu secara fisik, yaitu makan di jalan, makan di depan pintu atau punya warung aja, misalnya warung makan ya. Kalau di depannya ada truk yang parkirnya keliru, mesti ngamuk-ngamuk. Ya. Itu contoh. Jadi ya itu pun juga kurang mendapat perhatian orang-orang. Orang itu cenderung sing penting seneng. Sing penting dirinya senang harusnya. Nah, nilai-nilai seperti itu. Semua pantangan itu ada nilainya. Cuma kita mau nggak? Dan nilai itu bukan mistik. Nilai itu ilmiah. Ilmiah itu berarti bisa diteliti, bisa dibuktikan. Bukan simsalabim gitu loh, Pak. Itu seperti di sekolahan, di mana lagi ya?
di sawah, kebun, segala macam lah. Kerja pabrik, kantor. Sebenarnya pantangan seperti itu relevan gitu. Nggak hanya berlaku di rumah sendiri atau di desa sendiri gitu. Kita bawa kemana-mana berlaku, ke luar negeri pun berlaku. Orang Tulungagung, lunga ning Taiwan, nilai-nilai yang dia bawa dari Tulungagung itu bukan hanya berlaku di Tulungagung gitu. Misalnya dibawa sampai orang Kediri, sampai kan karena nilai-nilai yang seperti itu bisa dibawa ke negara, misalnya jadi diaspora atau apa gitu. Kalau pantangan yang dari dulu sampai sekarang kayak tetap dipercayai, kalau itu tidak boleh itu yang seperti apa Pak? Ya mungkin seperti itu tadi pun masih dipercayai. Sampai sekarang Perginya genap, jangan ganjil, terus dilarang makan di depan pintu, maghrib harus di dalam rumah, terus apa sih? Ya Bu. Menurut saya secara jumlah pantangan yang banyak itu masih cukup banyak yang berlaku, sedikit yang sudah ditinggalkan, bukan nggak ada tapi sedikit, jadi masih banyak dipercayai oleh masyarakat, diturunkan ke anak-anaknya, cucunya atau itu. Terus ini Pak, menurut panjenengan bagaimana sih pandangan generasi muda, generasi kayak sekarang ini terhadap pantangan-pantangan tradisional itu? Nah itu ya mungkin yang berbeda ya, generasi dulu apapun namanya, mau generasi apa, mau X atau apa, Z atau apa sekarang ya. Tapi saya mungkin mempermudahnya menjadi, merampingkannya menjadi generasi hari ini sama generasi dahulu gitu loh. Karena dahulu itu misalnya zaman saya ya, dengan generasi sekarang, anak sekarang itu kalau bahasa anunya pragmatis, instan, bukan cepat gitu. Serba instan. Iya. Harus cepat, tersedia depan mata. Ya. Jadi apa misalnya? Tadi pertanyaan apa? Melihat generasi sekarang generasi ya. Muda Nah, sekarang. kalau generasi saya dulu istilahnya semua dipertimbangkan. Jadi lama sekali dan ribet memang. Mempertimbangkan ini budayanya gimana, tata keramanya gimana, agama gimana. Sekarang sikat gitu. Gitu loh. Dalam segala hal itu. Ini Pak, kan zaman kan semakin kayak tambah modern ya kan, Ya, semakin ya. Terus itu kaitannya sama pantangan itu apakah tetap relevan di zaman yang semakin modern sekarang? Sebenarnya bukan pada pantangannya Mbak, nilainya relevan. Nilainya tetap relevan. Karena nanti bisa berubah. Misalnya, ya kayaknya juga nggak mungkin ya. Suatu saat nanti nggak ada rumah. Orang tinggalnya di kayak kapsul atau apa gitu. Nah, terus pantangannya dilarang makan di depan rumah. Lah terus dia nggak ada rumahnya. Iya. Nah, berarti pantangannya kan nggak berlaku, fisiknya nggak berlaku gitu. Tapi nilainya kan tetap. Iya. Istilahnya film futuristik ya. Atau yang Wall-E itu sebenarnya hampir sama. Suatu waktu nanti manusia itu sudah banyak berteman dengan robot. Iya. Ya, jadi bukan lagi harus mencari teman sesama manusia gitu. Apa baik gitu. Nah, robot-robot ini ya baik untuk teman, untuk curhat, untuk sahabat, untuk segala macam lah, keamanan. Makanya pada masa itu lebih gampang gitu nyari robot daripada nyari manusia. Nah, akhirnya dia jatuh cinta sama robotnya itu. Nah, seperti itu kan bisa terjadi. Iya. Walaupun ini hayalan dalam sebuah film. Karena misalnya film yang dulu hayalan, sekarang bisa dikatakan ada kejadiannya itu apa ya? Ya termasuk itu tadi robot itu. Sekarang kan banyak sekarang robot ya Pak. Aku aja di medsos itu, wah ini cewek kok cantik gitu kan. Ternyata buka wajahnya, buka itu jadi kabel-kabel gitu. Robot gitu. Nggak tahu Cina atau mana itu ya. Ya sekarang sudah seperti itu. Terus ini Pak lagi, bagaimana peran orang tua
dalam meneruskan pantangan-pantangan tadi yang ada di Jawa itu untuk Ya. kepada anak-anaknya. Sebenarnya ya itu tadi Mbak yang perlu dipahami oleh anak-anak sekalipun atau orang tuanya itu adalah nilainya. Pandangannya bisa berubah atau bisa berganti fisik, tapi nilainya kan nggak berubah. Ini Mbak terakhir, pesan bapaknya terhadap anak muda sekarang terkait tradisi pantangan-pantangan yang ada di zaman dahulu. Ya. Secara contoh nyata menurut saya seperti orang Jepang. Tapi kita orang Indonesia bukan orang Jepang, tapi seperti orang Jepang. Orang Jepang itu mikul dulu minjem jeru ya istilahnya. Jadi teknologi ekonominya, intelektualnya tinggi, tapi tetap menjaga budaya misalnya gitu. Termasuk misalnya yang sering kita lihat di media sosial itu nggak anak, nggak orang tua, nggak dewasa. Kalau nyebrang jalan misalnya orang-orang berhenti, mobil-mobil berhenti ya karena dia mau lewat, terus setelah lewat dia ngandru mendungkuk itu Ya, membungkuk. dan itu lama, itu bukan lama ya, mungkin berapa menit, 1 menit mungkin, dan artinya dia melakukan itu menghormati, respect gitu. Ayo jadi apapun kita, mengejar apapun kita, entah itu teknologi, entah itu karir, entah itu olahraga, entah itu pendidikan tapi tradisi itu tetap dijaga gitu. Karena bukan gempuran, tapi nanti pergaulan antar manusia itu udah makin intensif. Generasi Yaitu sekarang ini. yang jelas utamakan personality tadi, kepribadian. Sudah itu, nggak usah dongak ke atas ke bawah, itu jangan kayak ya contoh anakku tadi lah, terus beli permen gitu, nggak usah ribet soal agamanya apa. misalnya ya mau makaman orang meninggal, wah Kristen nggak jadi. Memang kalau semuanya begitu nanti ujung-ujungnya dimakan anjing, dimakan binatang buas gitu. Ya manusia kan. Jadi itu tadi pemaparan dari Bapak Aan Ya. terkait pantangan-pantangan yang ada di Jawa. Terima kasih Bapak sudah berkenan untuk kami wawancarai. Ya jangan sungkan-sungkan lah Mbak. Iya, siap. Pokoknya ada yang bisa saya bantu, saya lakukan. Baik terkait buku, terkait ya termasuk kayak wawancara ataupun nugas-nugas apa yang memang bisa saya bantu gitu. Ya, terima kasih Pak. Siap. Teman-teman jangan Jangan- lupa juga mampir ke toko buku Pak Aan. Namanya apa Pak? Tokonya? Sibuk main buku. Sibuk Pojok. main buku di Paling pojok. dalam, Bilis. Catnya satu-satunya yang ungu. Oke, yang catnya warna ungu di pojok. Oke. Bye-bye,